alamin. Sadatil masyayikh wal ulama'il kiram wal asatid wal asatidatil kurama, segenap para guru, para kiai yang kami muliakan, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Raudatus Salafiyah Kakanda Al-Mukarram Kiai Bahruddin beserta segenap keluarga besar pondok pesantren Raudatus Salafiyah yang kami muliakan, yang mudah-mudahan beliau senantiasa berikan sehat wal afiyah, senantiasa diberikan keberkahan ilmunya, dan kita semuanya mendapatkan berkah dari ilmu beliau beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Segenap para sepuh, para tokoh, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Fauzan Adib beserta segenap keluarga besar, para asatiz, para ustazah, para tokoh, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin al-hadirat, dan juga santriwan santriwati pondok pesantren Raudatus Salafiyah yang kami muliakan, yang mudah-mudahan dengan kumpul kita di tempat ini, di majelis ini, di pondok ini, dengan niat yang mulia, kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah, baik di dunia terlebih besok di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bu, yang di belakang kelihatan gak saya? Kelihatan. Masalahnya sayang-sayang ini Ustadz ganteng orang kelihatan. Nggak ada di TV soalnya. Nggak ada di TV. Nggak ada di TV. Tapi kan suaranya kedengeran kan ya? Biarinlah orangnya mah. Ada satu makalah, wa tasma'u bil mu'id khairun min antarahu. Kamu dengar suara Pak Muid itu kadang-kadang lebih baik dibandingkan ngelihat orangnya. Terkadang kita dengar suaranya indah, bagus, cakep banget ini kayaknya orangnya, pas dilihat begono. Kalau bahasa Cimuning tuh, bahasa Bekasi begitu. Tahu di sini ngerti apa kagak begono? Enggak ngerti. Kirain gua suaranya apa kayak gitu, kayak tadi nih yang baca suara. Saya nggak ngeliat suaranya, nggak ngeliat orangnya. Di dalam yang baca suara kita sini orangnya cakep kali ini. Tapi belum niat sih gitu ya. Yang penting jangan apa yang ngeliatin, oh begitu timbangan orangnya gitu. Sekalipun hari ini mungkin yang di belakang kagak kelihatan jelas saya, matanya rada rabun kali. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti menjadi kebaikan buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Waktu menunjukkan jam setengah 12 kurang 10 menit. Ini sudah sampai jam berapa nih baliknya? Biarin aja sampai lewat zuhur. Biarin. Di demo apa kagak? Kalau enggak sepakat aja dah, pokoknya jam 12 selesai. Sepakat? Jam 12 selesai, sepakat? Kalau lebih dari jam 12 hitungannya lembur. Berarti bayaran berbeda, Kiai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau kelak fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, santriwan dan santriwati yang kami muliakan, saya datang dipanggil sama abang saya, kakak saya, Kiai Bahruddin. Ini kakak saya waktu di pelosok pondok pesantren Al-Falah pelosok, sekarang yang masyhur kalau di TikTok, di media sosial, Gus Kausar. Ini Bang Bahruddin ini sering ngaji sama beliau dulu tuh. Nah, saya sama beliau itu hitungannya adik kelas, makanya dulu sering disuruh-suruh mulu sama beliau, disuruh beli nasi ke kantin. Kita menurut aja, namanya adik kelas. Tapi untung-untungnya kagak digebugin aja saya gitu kakak kelas. Nah, beliau orangnya baik, saya kagum. Baru hari ini sempat silaturahmi beliau, sowan ke beliau, saya bilang hebat dah, kalah saya. Padahal saya orang Bekasi asli, nggak bisa kayak beliau. Beliau seperti ini, alhamdulillah masyarakat sini pasti open sama beliau. Saya yakin itu. Husnuzon saya, seuzon apa husnuzon itu?
Husnuzon saya orang sini open sama beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian, ayat Al-Quran yang tadi saya baca di muqaddimah itu setiap orang pasti rata-rata apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ku ngrekso sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe ira, wa ahlikum lan pira-pira keluarga ira, naron ing api neraka. Kita disuruh jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalau di dunia ibu punya anak dijagain nggak jangan sampai kena api? Bu, anaknya dijagain nggak jangan sampai kecebur di got? Dijagain nggak? Bapak-bapak kalau lagi ngerokok umpamanya anaknya main sama bapak sambil ngisep rokok, dijagain gak itu anaknya jangan sampai kena baraknya rokok? Apa disundut kali ya? Sundut. Pasti kita kepengen menjaga anak kita jangan sampai celaka. Di dunia kita mati-matian, bagaimana caranya anak kita jangan sampai celaka, jangan sampai sakit, jangan sampai susah. Terkadang sampai timbul kalimat dari seorang ibu, biarin saya yang sakit, yang penting jangan anak saya. Tuh ibu biasanya begitu. Padahal kalau ibunya sakit mah ngamuk juga sih. Kita sering mengatakan begitu. Bapak biarin, gua nggak makan, gue emang punya duit cuma 10.000, gua beliin tuh martabak manis yang harganya 10.000, udah muter-muter di pasar Serang Baru. Sampai dibawa pulang, ditenteng, dihabisin sama anaknya, nggak marah. Kenapa? Biarin, yang penting anak gua senang. Saking ku jaga, kita kepengen anak kita bahagia, anak kita nggak celaka, anak kita nggak susah. Itu di dunia. Padahal kita hidup bukan cuma sampai di dunia. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Bahkan tempat kita sesungguhnya bukan di dunia, tapi mana? Di akhirat. Di sini Serang Baru namanya ya. Ini kalau ngumumin ada yang meninggal dunia biasanya bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pergi ke rahmatullah. Telah pergi atau telah pulang? Bukan telah pergi. Kalau di sini lain itu telah pergi ke rahmatullah Bapak Haji Pulan bin Bapak Pulan. Enggak. Kalau memang enggak telah pergi sama berarti kayak di kampung saya. Kalau ada yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Ibu Pulanah binti Bapak Pulan. Nyebutnya apa? Telah pulang. Orang kalau pulang ke rumah, ke tempat asalnya apa kemana? Ibu dari sini merantau dari misalnya Jawa Tengah ke Kabupaten Bekasi, ke Serang sini. Pas hari raya ke sana, ke pulang kampung apa pergi kampung? Kenapa disebutnya pulang? Karena kita anggap tempat tinggal kita aslinya sana. Tempat lahir saya, kemungkinan besok juga kalau saya meninggal dunia mau balik lagi ke sana. Kenapa? Soalnya di sini bayar makam mahal, gitu. Bukan karena nggak ada apa-apa. Artinya apa? Kalau disebutnya kita pulang ketika meninggal dunia, tempat kita bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Makanya kalau di dunia saja yang bukan tempat kita asli, yang bukan tempat selamanya kita ada di sini, begitu kita jaga anak kita jangan celaka. Padahal di dunia hidup kita ada batasnya. Paling 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun udah jarang. Di sini masih banyak yang 80 tahun. Udah langka. 100 tahun udah istimewa. Rata-rata sih angkanya 60-70. Makanya kalau sekarang udah 55 mah siap-siap aja udah. 60-70 tahun itu batas hidup kita, tapi di akhirat selamanya. Maka kalau di dunia kita mati-matian, jangan sampai anak kita celaka, jangan sampai anak kita luka, jangan sampai anak kita ngapa-ngapa. Apakah sudah kita pikirkan bagaimana besok ketika dia meninggal dunia?
Apakah kita pikirkan bagaimana nanti ketika besok di akhirat kita ketemu sama anak kita? Kira-kira selamat apa enggak dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya Allah bilang qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kalian, pikirin diri kita, pikirin amal kebaikan kita, pikirin perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, pikirin apa kebaikan yang nanti bakal kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Tapi jangan cuman sampai di kita aja, pikirin juga keluarga kita. Jangan sampai nanti kita tinggalkan anak-anak kita, mereka nggak ngerti agama. Jangan sampai nanti kita tinggalin anak-anak kita, mereka nggak bisa ibadah. Jangan sampai nanti kita tinggalkan anak-anak kita, mereka kagak kenal cara membaca Al-Quran. Maka Bapak cari tafsir manapun juga, salah satu cara untuk menjaga anak-anak kita jangan sampai tersengat dengan panasnya api neraka adalah dengan cara memberikan pendidikan agama kepada mereka. Ngajarin cara ibadah. Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab yang rada tebal dikit, biar rada-rada gaya kayaknya romanya baca kitabnya banyakan. Majmu' Syarhul Muhadzab 416 jilid, di jilid pertama beliau mengatakan yajibu 'alal aba'i wal ummahat ta'limu auladihim as-salata wat taharata wasyara'i', bahwasanya wajib bagi setiap bapak kalau memang udah bercerai sama emaknya, wal ummahat atau ibu kalau memang bapaknya udah kagak ada. Ada kadang-kadang bapaknya sama emaknya masih ada, berarti dua-duanya. Atau mungkin bapak sama emaknya misah tempat tinggalnya, udah kagak ada hubungan suami istri. Maka siapa yang wajib pertama? Bapak. Atau mungkin bapaknya udah nggak ada, bapaknya meninggal dunia, berarti pindah kewajiban di siapa? Ibu. Apa yang wajib? Ta'limu auladihim as-salata wat taharata wasyara'i'a inda sab'i sinin. Ngajarin anak kita salat, ngajarin anak kita bersuci, ngajarin anak kita syariat Islam ketika mereka usia 7 tahun. Punya anak Pak? Punya anak Bu? Udah diajarin? Ngajarin sendiri? Angkat tangan pasti. Jangankan Pak Ustadz saya ngajarin Quran anak saya ngajarin ngomong aja saya kagak telaten. Ngajarin ngomong, mamam, makan mamam, gitu. Karena lucu-lucuan aja paling kita ajarin dia. Oleh karena wajib ketika usia 7 tahun wa darbuhum ala tarkiha inda asyri sinin. Wajib juga kita mukul, memberikan peringatan yang keras kepada anak kita ketika mereka tidak mau belajar di saat mereka usia 10 tahun. Berarti kan masih bocah, 10 tahun masih bocah. Ustadz bagaimana kalau anak saya mau udah kuliah? Oh, kayak yang di dalam. Kalau 10 tahun aja boleh kita mukul anak kita, tapi pukulan yang ghairu mubarrah. Bukan pukulan yang menimbulkan luka yang parah, bukan pukulan yang menimbulkan bahaya. Maka kalau udah gede jangan cuma pukulan jiwit. Kalau sekarang pokoknya langsung dibikin somasi, tidak boleh pegang HP. Wah paling takut udah. Ketika bocah kita pokoknya kalau sampai nggak berangkat ngaji nggak boleh pegang HP 5 hari. Ngaji dia Bu. Karena bocah takutan dijiwit atau takutan nggak boleh megang HP, takutan nggak boleh megang HP udah. Soalnya kalau seandainya nggak megang HP 1 hari aja, udah kayak hidupnya kagak ada makan sebulan udah. Kayak bapaknya mamanya begitu, nggak jauh-jauh beda. Wajib, sehingga kalau yang namanya perkara wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jangan sampai kita punya anak gak kita ajarin, jangan sampai kita punya anak gak bisa ngedidiknya. Ustadz saya angkat tangan gak bisa ngedidik anak saya sendiri. Maka bersyukur kalau di sini ada pondok Raudhatus Salafiyah. Artinya apa?
kita punya beban bisa kita limpahkan ke Kiai Bahrudin. Kiai, saya nggak bisa ngajarin saya sholat dewek. Soalnya apa? Kalau dites baca tahiyat saya juga kagak apal. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini kalau dites hari ini bocah sama bapaknya, saya yakin fasihan anaknya udah perlu dites dan dibuktikan ini. Nih emaknya sama anaknya nih. Kadang-kadang sekarang udah fasihan anaknya. Soalnya apa? Anaknya mah rajin ngaji, bapaknya kagak ngoh. Maka rajin ngaji kita. Saya nggak sanggup Pak Kiai Bahrudin. Ini bagaimana ngajarin anak saya? Pasrahin, titipin, anterin. Jangan sampai giliran sekolah mau kita pikirin banget. Pas ngaji bocah suruh pergi ikut temen lu sana, pergi ikut ngaji sana no. Ke Kiai Bahrudin. Jangan. Pasrahin, titipin, anterin. Ketemu namanya ada taukil nanti mewakilin. Pak Kiai, saya titip anak saya buat belajar di sini. Itu etikanya. Jangan bocah ngaji dianterin, dititipin, dipasrahin kagak, giliran bocah kagak bisa protes. Bocah dididik cuma sekedar pengen ngikut temennya doang, giliran nangis protes. Kita pasrahin. Habisnya Pak Ustadz, kalau seandainya saya pasrahin berarti ikut pendaftaran juga. Apalagi ketahuan saya murun pendapatnya. Ujung-ujung ntar tiap bulan saya suruh bayaran. Jangan takut. Nggak ada orang melarat lantaran didik anaknya, nggak ada. Saya ceritain, saya mondok di Al-Falah ketika beliau sudah duluan, Ki Bahrudin sudah duluan. Saya masuk di pelosok itu 2001, pulang 2013. Orang tua saya cerita, gua waktu lo di pondok mah pokoknya nggak pernah kekurangan lah. Ngapa sekarang lo ada di rumah gua kekurangan mulu ya? Saya, tapi kan bukan lantaran saya pintain kan, cuma gitu ya. Enggak. Kenapa? Memang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang niat benar mendidik anaknya buat bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan sampai orang tuanya punya sifat pelit, ketakutan duluan. Semakin ibu rela dan gampang buat mengeluarkan harta anak kita belajar, maka semakin banyak pula rezeki yang bakal Allah balas. Kenapa? Karena sama dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasannya? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang melakukan kebaikan, menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji ditanam, tumbuh jadi satu pohon, punya cabang yang akhirnya dilipat gandakan jadi 700. Itu pun gak selesai. Ibaratnya sebuah pohon, kadang-kadang pohonnya ada yang buahnya gembel, ada yang kagak. Ngapa? Gembel ngerti gak gembel? Saya ngomong bahasa Indonesia Cimuning sih ya. Apa ya? Ranum. Buahnya banyak. Buahnya banyak. Ada yang buahnya dikit, bapak di depan rumahnya ada pohon jambu, ada pohon mangga. Kadang-kadang sama punya, umurnya sama. Ada yang buahnya banyakan, ada yang buahnya sedikitan. Tergantung bagaimana ngurusnya. Sama amal kebaikan yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kita. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan memberi ganjaran yang lebih banyak lagi tanpa ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung ketulusan dan keikhlasan dari hatinya. Makin ikhlas, makin legowo, makin pasrah, maka semakin banyak pula ganjaran yang bakal Allah berikan. Oleh karenanya, ini kita punya anak, jangan sayang buat ngebiayain anak kita. Kenapa? Karena Kiai Bahrudin yang belain kita. Karena beliau nih Pondok Pesantren Riyadhus Salafiyah yang belain kita.
Ada hadis Rasulullah SAW yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, la yalqallaha ahadun bi dzambin a'zama min jahalati ahlihi. Tidak ada dosa yang dilakukan sama seorang hamba lebih besar dibandingkan ketika dia mati, dia tinggalkan anak-anaknya dalam keadaan bodoh. Anak kita sampai nggak bisa sholat, anak kita sampai nggak bisa ngaji, anak kita sampai nggak bisa baca Quran, anak kita sampai nggak paham ilmu agama, kemudian kita meninggal dunia. Ini bakal jadi dosa kita. Kenapa? Efeknya luas. Besok di yaumul qiyamah, ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua orang bakal minta pertanggungjawaban dan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin puasanya, tapi sama pendidikan anak kagak ngeh. Besok di yaumul qiyamah, di saat bapak mau masuk surga, langsung dicegat sama anak bapak. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ini kata anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khudh lana min hadhir rajul haqqana. Ya Tuhan kami, ambil dari orang itu tuh. Emang siapa dia? Bapak saya. Ambil dari orang itu tuh hak saya, dia gak berikan di saat saya masih hidup. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengajarkan apa yang saya nggak tahu. Karena dia semasa hidupnya ngasih makan saya harta yang haram, padahal saya nggak pernah tahu kalau itu harta haram. Sekarang saya yang disalahin. Maka pertama kali yang mengkudeta kita besok di yaumul qiyamah, yang bakal mendemo kita, yang bakal mencelakakan kita, siapa? Anak kita, kalau mereka tidak dibekali dengan ilmu agama. Makanya kenapa dalam Al-Quran Allah sebutkan inna minazwajikum wa auladikum aduwwal lakum, bahwasanya di antara keluarga kita, di antara anak kita dan pasangan kita ada yang menjadi musuh kita. Kalau istri sih musuh dalam selimut, memang disebutnya musuh dalam selimut, Pak. Di antara min azwajikum, dari pasangan kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu, aduwwal lakum, ada yang bakal menjadi musuh kamu. Musuh sifatnya pengen kita celaka. Ini anak kita bisa nanti di yaumul qiyamah bakal menjadi orang yang bakal mencelakakan kita kalau hari ini kita tidak peduli dengan pendidikan mereka. Kalau hari ini kita tidak open ngaji mereka, kalau hari ini kita tidak pernah ngeh dengan keadaan mereka ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen celaka apa pengen bahagia? Pak, pengen celaka apa pengen bahagia? Siapa ge Pak Ustadz, orang yang buader banget juga pengennya mah bahagia. Nah, pengen bahagia sudah dikasih tahu caranya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarin anak kita biar pada isa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan adibu auladakum bi salasi khisalin. Ajarin anak kamu dengan 3 hal. Berapa, Pak? 3. Berapa, Bu? Ini bukan kampanye zaman sekarang ya. Masuk kampanye bae lagi nih. Udah bukan kampanye. Ajarin anak kamu 3 hal karena ini menjadi sumber kebaikan. Yang pertama bihubbi nabiyukum, dengan rasa cinta kepada nabinya. Orang kalau sudah cinta pasti bakal nurut. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang cinta kepada orang yang dia cintai pasti nurut. Bapak-bapak zamannya cinta sama istri bapak, nurut apa kagak? Nurut. Makanya Bu, kalau seandainya sekarang udah tapi nurut, berarti udah tapi cinta udah itu. Kalau hari ini udah disuruh ngapain udah nggak mau nurut, hati-hati, berarti bapaknya udah kurang cinta ini. Bang, padahal tengah malam kayaknya enak nih Bang, jam segini makan rujak, umpamanya dia lagi ngidam. Dicariin nggak? Dicariin. Pergi itu malam-malam, kadang-kadang hujan-hujan jalan terus. Nyari apa? Nyari rujakan karena cinta. Maka ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, karena kita tanamkan kecintaan dalam diri anak kita kepada Rasulullah, sehingga mereka mengimani dan percayai Rasulullah, mereka mau menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Karena ada cinta. Nah, cintanya bukan cinta yang buta, tapi cinta berdasarkan ilmu. Orang kalau cinta buta baru tuh yang dikatakan tai kebo dikata coklat. Ya apa ya? Perkara jelek aja dikata bagus. Kenapa? Cintanya cinta buta. Tapi cinta kita kepada Rasulullah bukan cinta yang buta, karena cinta yang didasari atas keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi. Siapa? Habaib, bukan hanya habaib. Kalau kita ngaji tauhid, nih anak-anak pasti ngaji tauhid. Siapa yang disebut dengan keluarga Nabi? Alun Nabi. Ketika kita baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa? Coba pengen tahu? Kalau bisa saya kasih hadiah nih. Larutan penyegar, chapter ketiga. Alun Nabi, kullu mu'mini Bani Hashim wa Bani Muttalib. Semua orang yang beriman dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi fi maqamid doa, alun Nabi kullu taqiyyin, bahwasanya keluarga Nabi itu adalah semua orang yang bertakwa adalah keluarga Nabi. Makanya kalau hari ini berribut-ribut masalah, wah Habib bukan, Habib bukan, Habib bukan. Habib disebutnya keluarga Nabi, kita ke keluarga Nabi fi maqamid doa. Maka ketika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, doa buat Nabi Muhammad, salawat buat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi, maka itu mencakup semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tanamkan dalam diri anak kita cinta kepada orang-orang yang bertakwa, cinta kepada orang-orang yang saleh. Jangan sampai kita jadi orang yang kagak senang sama orang yang soleh. Kita sering baca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bissalihin. Gimana doanya Pak? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissalihin. Apa artinya? Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu. Warzuqni fahman, berikanlah kepada saya kepahaman. Wa alhiqni bissalihin, biar ketemu sama orang-orang soleh. Jangan sampai hidup kita kagak ada teman orang soleh sama sekali. Bapak cek nih di kontak Bapak, ada nggak nih nama orang soleh di dalam kontak HP kita? Rugi kita kalau sampai di kontak HP kita kagak ada orang soleh sama sekali. Berarti koneksinya orang-orang bejat mulu itu. Lah ya, makanya kudu punya nomor kiai mah. Minimal besok kalau adanya mau punya acara kan tinggal gampang hubunginnya. Pak Kiai, ini anak saya sumeng, dibacain apa? Ngerti sumeng? Panas. Ini anak saya panas, dibacain apa? Paling kata Pak Kiai Bahbin, bacain Yasin aja sekalian. Kudu punya kita relasi, kudu punya kita teman orang yang saleh. Beruntung di wilayah kita ada Pondok Pesantren Salafiyah. Artinya apa? Di sini tempat orang-orang soleh bakal berkumpul. Mohon maaf, bukan hanya Ki Bahrudinnya, tapi siapa? Orang-orang yang setiap hari melafazkan Al-Quran, orang-orang yang setiap hari mudarasul Al-Quran, orang-orang yang setiap hari belajar ilmu Al-Quran. Ini ciri daripada orang-orang yang saleh. Kenapa? Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah takdirin buat jadi orang baik, pasti bakal Allah kasih paham ilmu agama. Maka jangan sampai ngeluh ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majlis taklim seperti siang hari ini. Jangan sampai jadi orang yang ngeluh kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di majlis taklim setiap minggu atau mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jangan ngeluh, bersyukur, bahagia, girang. Alhamdulillah masih bisa hadir di majlis taklim. Kenapa? Berarti itu ciri kita termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah bakal menjadi baik. Tapi kalau sudah tidak pernah kenal majlis taklim, kalau sudah tidak pernah kumpul dengan orang-orang soleh, kalau tidak pernah kumpul dengan para orang-orang alim, itu harus waspada.
Jangan-jangan saya nanti termasuk orang yang buruk yang kita takutkan mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Maka tanamkan cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Jangan gede. Kan hadisnya kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadi kamu orang alim, nggak bisa jadi orang alim, muta'aliman, nyoret ngaji, pakai kitab. Nggak bisa juga punya modal telinga kuping, kun mustami'an, jadi orang yang duduk ngedenge. Apa ngedenge? Ya, ngajinya dengerin, nggak usah modal pulpen, nggak modal kitab, modal apa? Modal kuping, telinga, dengerin kiai, ustazah, bunyai ngaji, kita dengerin. Udah modalnya itu aja. Enggak bisa juga Pak Ustaz, saya mah kerja 24 jam, bukan cuma 8 jam kerjanya. Kerjanya 24 jam Pak Ustaz, saya mah nggak sempat ngaji, nggak sempat. Minimal kun muhibban, jadi orang yang seneng sama orang-orang yang ngaji. Bahagia ketika ada orang ngaji, alhamdulillah di lingkungan saya ada yang ngaji, sekalipun saya nggak bisa hadir, minimal saya ikut berdonasi lah. Biarin, emang saya tugasnya bagian nyari duit, ntar buat disyarah ustadznya saya yang nanggung. Ada begitu orang sini, alhamdulillah hebat. Iya, ngaji kita nggak bisa, jadi orang nggak bisa, jadi orang yang nyantri nggak bisa, jadi orang yang duduk ngedengerin orang alim ngaji kita nggak bisa. Minimal cinta. Makanya jangan sampai jadi orang yang kelima, bukan cuma orang ketiga, orang kelima. Jangan sampai jadi orang yang kelim, wala takun khamisan. Siapa? Alim kagak, muta'alim kagak, mustami enggak, resep juga kagak. Adanya apa? Gedeg aja gedeg. Sewot aja sewot, sama majlis taklim sewot, sama bocah ngaji sewot, sama orang soleh sewot. Nah ini yang bakal celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Cuman udah gerimis ini, lanjutin apa jangan? Di demo saya orang sini lagi. Ya, intinya apa yang saya sampaikan, ayo kita siapkan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang kenal agama, yang nanti ini jadi sebab kita bakal selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali di dunia saja kita tahu anak kita rajin ngaji, kita tahu anak kita rajin ibadah, kita akan merasa bahagia, merasa punya harapan. Oleh karenanya itu tidak akan bisa timbul dengan sendirinya, semuanya harus kita barengin dengan ikhtiar kita. Nggak bisa ngajar sendiri, minimal kita pasrah dan kita titipkan kepada orang-orang yang alim. Di lingkungan kita ada pondok pesantren Raudhatus Salafiyah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pondok pesantren yang manfaat buat kita semuanya, menjadi pondok pesantren nafi'an dan qaiman daiman bin yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Menjadi pondok pesantren yang senantiasa membawa kebaikan buat wilayahnya, dan mudah-mudahan anak-anak kita pun Allah jadikan anak-anak yang saleh yang salihah. Ala tilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi